Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Letter Penemuan. Pada video kali ini saya akan sharing bagaimana caranya kita menginstal Linux Mint pada flash disk plus fitur persistent atau orang bilang live USB persistent. Nah, apa sih itu live USB persistent? Jadi, live USB persistent ini artinya teman-teman dapat menjalankan Linux Mint hanya dengan flash disk tanpa perlu instalasi di komputer. Artinya bahwa kita menginstal Linux Mint tidak di komputer kita, melainkan di flash disk. Nah, apa sih fitur persistent itu? Fitur persistent adalah jika ketika kita melakukan instalasi, menambah, mengurang, mengedit suatu setting atau file pada Linux Mint, nantinya settingan, instalasi, dan file tersebut akan tetap tersimpan walau device telah kita restart. Jadi pada intinya live USB persistent ini adalah kita menginstal Linux Mint-nya di flash disk dan setiap settingan yang kita lakukan itu akan tetap tersimpan di flash disk. Oke teman-teman semua, semoga mudah dipahami ya. Di sini langsung saja kita masuk ke cara pembuatan live USB persistent Linux Mint-nya. Oke, apa saja sih yang harus kita butuhkan? Yang pertama kita membutuhkan flash disk. Di sini saya akan gunakan flash disk ukuran 16 GB. Kemudian saya akan mendownload ISO dari Linux Mint-nya. Di sini saya akan download versi 20.1 atau versi Ulisa. Kemudian kita perlu membuat bootable ya. Jadi kita perlu mendownload aplikasi Rufus. Dan kemudian kita nanti akan masuk BIOS dan kita akan melakukan instalasi Linux Mint-nya. Oke teman-teman semua, di sini saya akan siapkan dulu flash disk-nya. Di sini saya akan tancapkan dulu ke komputer saya. Nah, di sini sudah terdeteksi ya. Kita lihat di sini saya menggunakan flash disk dengan ukuran 16 GB. Untuk flash disk ukuran 4 GB ataupun 8 GB saya belum pernah coba, jadi teman-teman bisa coba sendiri bisa atau tidak ketika melakukan instalasinya. Oke teman-teman semua, di sini flash disk saya sudah siap dan kita perlu mendownload bahan-bahannya. Oke, di sini teman-teman bisa download bahan-bahannya. Di sini kita akan download Linux Mint-nya ya. Teman-teman bisa ketikkan saja Linux Mint. Nah, di sini teman-teman pilih saja download. Nah, di sini Linux Mint sudah masuk ke versi terbaru ya. Ada Linux Mint versi 20.2 ya. Ini UMA. Kita perlu mendownload versi all version ya. Untuk mendownload versi yang sebelumnya. Karena saya akan menggunakan Linux Mint versi 20.1. Nah, di sini untuk memilih versi dulu ya, kita bisa pilih di sini. Saya karena menggunakan 20.1, kita pilih. Dan di sini teman-teman bisa pilih edisinya sesuai selera teman-teman. Di sini ada Cinnamon, ada XFCE, Matte. Di sini saya akan pilih Matte saja teman-teman. Dan kemudian di sini kita cari mirror yang Indonesia ya. Nah, ini yang Indonesia, kita pilih dan kita download. Karena di sini saya sudah mendownloadnya, teman-teman. Jadi saya cancel downloadnya ya. Saya sudah menyiapkan downloadan Linux Mint-nya untuk ISO. Kemudian kita perlu aplikasi Rufus. Teman-teman bisa download aplikasi Rufus. Ketikkan saja di browser Rufus. Ini typo ya. Kita pilih yang paling atas ini. Nanti akan masuk ke websitenya. Dan untuk mengunduhnya teman-teman cukup klik Rufus di sini ya. Saya menggunakan versi 3.15 untuk versi terbaru saat ini. Untuk mendownloadnya teman-teman cukup klik Rufus 3.15-nya, kemudian tinggal download. Dan di sini saya sudah lengkap ya untuk bahan-bahannya. Ada ISO Linux Mint-nya dan juga aplikasi Rufus untuk membuat bootable-nya.
Oke, sekarang kita akan buat bootable-nya. Kita akan jalankan dulu rumusnya. Teman-teman bisa double klik atau klik kanan open. Di sini teman-teman pilih yes. Nah, di bagian sini saya akan minimize dulu ya, biar kelihatan. Nah, di bagian sini pastikan untuk device-nya adalah flash disk teman-teman ya. Dan di sini untuk bagian select kita klik untuk mengambil ISO dari Linux Mint-nya. Oke, di sini kita pilih Linux Mint-nya ya. Kemudian pilih open. Nah, di bagian ini karena kita akan menggunakan fitur persistent, di bagian persistent partition size kita geser nih. Di sini saya fullkan saja karena kita akan menggunakan USB-nya full untuk OS Live USB persistentnya ya. Tidak untuk penyimpanan yang lainnya gitu. Nah, di sini kita fullkan, kemudian settingannya biarkan seperti ini ya. Defaultnya, kemudian kita pilih start untuk memulainya. Di sini teman-teman pilih OK, kemudian tinggal ditunggu saja pembuatan bootable-nya. Oke teman-teman semua, di sini sudah selesai ya untuk pembuatan bootable-nya. Di sini ditandai dengan status ready. Oke, di sini kita bisa close aplikasi Rufus-nya. Dan setelah ini kita akan merestart komputernya. Oke teman-teman semua, di sini ada yang perlu diperhatikan untuk masuk ke boot settingnya. Di sini saya akan sertakan nanti linknya di link deskripsi video ini. Untuk masuk ke boot settingnya, untuk HP itu menggunakan F9, kemudian untuk merek Dell, Lenovo, Toshiba, atau Acer menggunakan F12. Dan untuk Toshiba bisa juga menggunakan F2. Nah, di sini karena saya menggunakan laptop Lenovo, sehingga untuk masuk boot settingnya menggunakan key F12 teman-teman. Oke, di sini saya akan restart dulu laptopnya. Oke teman-teman semua, di sini saya akan restart laptopnya. Nah, nanti ketika memunculkan logo tampilan dari merek laptopnya, teman-teman ketikkan atau pencet hotkey yang sudah saya sertakan linknya di deskripsi video. Nah, di sini karena Lenovo saya menekan F12 dan di sini adalah tampilan pilihan untuk boot table-nya, teman-teman. Untuk boot menunya di sini USB-nya berada di bawah ya. Teman-teman bisa lihat. Dan di sini untuk pengaturan perpindahannya bisa dilihat di bawah sini ya, ada keterangannya. Misal untuk move menggunakan arah atas bawah, kemudian di sini kita bisa select dengan enter ya. Jadi kita pilih berdasarkan USB kita. Sini karena saya menggunakan USB SanDisk dan di sini terbacanya juga SanDisk ya. Kita pilih. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang Start Linux atau yang paling atas ya. Oke teman-teman semua, kita bisa mengakses Linux Mint-nya ya secara live. Namun ini belum persistent teman-teman. Ingat ya, untuk persistent jadi kita setiap melakukan settingan, settingan tersebut akan tetap ada, tidak akan hilang meskipun Linux Mint-nya sudah di restart. Oke teman-teman semua, di sini saya akan coba membuat sebuah file. Klik kanan, ini terlihat tidak ya? Oke. Nah, sudah terlihat ya. Di sini saya ulangi lagi, klik kanan, create document, empty file. Di sini new file saja. Kita akan coba isi file di sini semisal
live USB persistent. Kita save, dan nanti kita akan coba ketika kita restart Linux Mint-nya apakah file ini akan hilang atau tidak. Dan di sini ada koneksi WiFi juga ya. Saya bisa konekkan WiFi. Dan nanti settingan WiFi-nya untuk passwordnya akan tetap ada, teman-teman. Jadi kita akan coba. Oke, kita tunggu dulu. Sudah terkoneksi atau belum? Oke, di sini kita sudah terkoneksi ke WiFi ya. Nanti ketika saya coba restart komputernya, apakah datanya akan hilang atau tidak? Oke, di sini kita bisa klik quit dan pilih shutdown. Jadi saya akan matikan komputernya ya. Oke teman-teman semua, di sini terlihat tidak ya? Nah, di sini ada tulisan please remove the installation medium. Di sini teman-teman tekan enter saja. Nah, di bagian sini untuk komputernya sudah mati ya, teman-teman. Untuk laptopnya sudah mati. Dan di sini saya akan coba cabut, teman-teman. Sini saya sudah cabut flash disknya. Kemudian akan saya pasangkan lagi. Dan ketika saya nyalakan, dan jangan lupa kita akan masuk ke boot settingnya. Seperti tadi, teman-teman klik hotkey-nya setelah logonya muncul, dan di bagian sini kita pilih USB-nya ya. Oke, saya pilih USB-nya, dan di sini kita pilih start menu Linux Mint. Oke teman-teman, jadi untuk bagian pilihan tadi ya, itu setiap merek laptop beda-beda. Jadi teman-teman nanti sesuaikan saja dengan laptopnya teman-teman. Oke teman-teman semua, kita bisa lihat ya, untuk file tadi masih ada ya. Ini file yang tadi kita buat dan otomatis sudah masuk ke jaringan WiFi. Nah, berarti tandanya settingan kita untuk membuat live USB persistent berhasil teman-teman. Lihat WiFi-nya sudah connect ya. Dan di sini filenya juga kita bisa buka dan isinya masih sama. Jadi seperti itu teman-teman untuk membuat live USB persistent untuk Linux Mint. Mudah sekali ya teman-teman caranya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat teman-teman. Sekian, salam edukasi.